Dengar kabar Egy Sujana sekarang lagi ada di London, lagi ada di Amnesty International untuk melaporkan permasalahannya. Yang aku permasalahan bukan laporannya, yang aku permasalahkan kok udah lepas kursi rodanya. Bagusnya dia jalan. Di luar negeri dia bisa melenggang biar tahu kalian 3 hari yang lalu pergi dia ke Polda Metro Jaya pakai kursi roda. Hah? Ini kan artinya dia melakukan sebuah kebohongan. Dan kalian tahu siapa yang paling disakiti? Yang paling disakiti adalah orang yang kemarin mendorong-dorong kursi rodanya di Polda Metro Jaya. Karena merasa dibohongi. Kalau sempat berbohong contohnya dia, nggak apa-apa sebetulnya dia. Hah? Diperalatnya kursi roda itu sebagai alat sebagai alat untuk menutupi kebohongannya. Datanglah dia contohnya pakai kursi roda kan. Tolong dulu mas, dorong dulu aku ke sana. Waduh Pak Egy, kenapa Bapak belum sehat? Kenapa Bapak paksain? Ya gimana lah demi memperjuangkan kebenaran. Oh ya udah saya aja Bapak yang bawa Bapak. Bayangkan kalian 1 harian. 1 harian. Mau kemana Bapak? Ke kantin dulu kita dorong. Mau kemana Bapak? Ke ruang sana dulu kita dorong. Mau kemana Bapak? Keluar dulu mau merokok, dorong. Mau kemana Bapak? Mau ke toilet, dorong. Sempat ditontonnya apa gak sakit hati dia? Baru kemarin ku dorong kursi rodanya ini. Udah melenggang aja di luar negeri. Tapi kecuali kalau mereka sama-sama berbohong, kong lain cerita. Tapi mudah-mudahan kemarin itu memang betulan sakit ya. Mudah-mudahan ya memang betul-betulan sembuh ke sana. Tapi nanti kalau dipanggil lagi jangan pakai kursi roda lagi ya. Nanti dipanggil lagi contohnya untuk penetapan contohnya kan. Jadi dari saksi menjadi tersangka contohnya dijemput, jangan pakai kursi roda lagi, udah ketahuan, udah sehat kau. Jadi dikiranya orang Indonesia bodoh semua, goblok semua gitu loh. Pergi dia ke Amnesty International katanya ingin melaporkan permasalahannya. Sekarang begini, nggak sembarangan, nggak semua kasus bisa dibawa ke Amnesty International. Kan begitu. Ya, Amnesty International hanya menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dan itu yang ada efeknya ke 10 juta orang lebih. Kan begitu. Nah, efek yang kalian rasakan cuma kalian berlima. Masih jauh. Dan di situ nggak berlaku kalian memperalat nama-nama rakyat, nggak berlaku itu. Karena surat itu akan dipelajari, permasalahannya juga akan dipelajari, ya kan? Perkembangan kasusnya juga akan dipelajari dan mereka juga akan berkoordinasi dengan penegak hukum yang ada di Indonesia. Begitu. Itu cara mainnya. Yang paling penting ya, apakah ini ada kaitannya dengan kepentingan orang banyak atau tidak? Kan begitu. Ingat loh batasannya, ingat loh kuotanya 10 juta orang. Berdampak negatif nggak dengan 10 juta orang tersebut? Ya kalau memang tidak, apalagi cuma 5 orang. Oke, ada penambahan 12 orang. Hadapi sendiri. Sekarang beginilah. Udahlah, nggak usah kalian bilang kalian itu Bapak itu lagi ada di mungkin Bapak cuma kebetulan lewat aja. Bilang aja lagi liburan. Kan begitu, cuma dikasih judul lah, ya kan lagi pergi contohnya menuju ke kantor Amnesty International. Padahal cuma jalan-jalan aja ya. Kebetulan lewat, pura-pura lagi gini kan suratnya kan begitu. Mana tahu kami suratnya apa itu. Bukannya dibuka. Udahlah, ya kan. Kebohongan-kebohongan seperti itu udah bisa terbaca sama kami. Ya, kebohongan-kebohongan yang bentuknya personal, sedangkan kebohongan yang kolektif bisa kami prediksi. Bisa kami baca, apalagi kebohongan seperti itu. Udah tahu kami permainan-permainan kayak gitu, Pak.
Aduh, ya tapi itulah namanya orang panik. Orang panik itu akan selalu berusaha melakukan apapun. Ibaratkan orang contohnya hanyut di sungai, dia akan meraih apapun. Yang nampak batang kelapa dipegangnya. Yang nampak apa namanya itu ranting-ranting pohon di situ, ranting pohon dipegangnya. Ada bambu lewat, contohnya bambu dipegangnya. Lewat pun tai kotoran itu juga dipegangnya. Yang penting ada tempat pegangan. Hah? Itu dia. Jadi nggak tahu dia itu sebetulnya lagi panik, kita maklumi aja lah. Tengok si Respon begitu juga kan, saking paniknya dia berusaha dia mengeksploitasi orang-orang tua. Ditatanginya semua orang tua biar tahu kalian. Iya kan, Sesepuh Solo, iya kan si Usman didatanginya. Kasmujo didatanginya. Iya kan, Bitor didatanginya. Terakhir kemarin Sofyan Effendi didatanginya. Yang terakhir ini yang paling lucu, langsung bikin surat cabut pernyataan. Ketawa orang lihat kalian respon. Ketawa. Ya kan, apapun yang kalian lakukan, ya kan, itu hanya ya bisa dikatakan hanya untuk memberi kesan gitu loh bahwa kalian sedang berusaha. Padahal sebetulnya kalian itu sedang pasrah itu. Dan orang ini ku bilang kelihatan dari dulu sampai sekarang omong besar kan gitu, besar kali omongnya. Coba lihat tiba, katanya mau mengadukan ini ke dunia internasional. Sampai sekarang nggak ada itu, nggak ada apa? Hah? Dunia internasional mana? Mau ke Afrika, mau ke Australia, mau ke Eropa, ke PBB. Tapi itulah jujur aja lo ku bilang, ini memang betul-betul dokter tipe ini ya. Masalahnya ini sebetulnya terletak pada si Hanis. Kok bisa, Bung? Mereka begini ya, mereka kenapa kesusahan? Karena si Hanis ya. Karena si Tiba kemarin terlalu yakin bahwasanya Anies itu tidak diperlukan dalam negeri. Anies itu sangat dibutuhkan oleh luar negeri. Perang Dunia Ketiga membutuhkan Anies. Anies itu terlalu kecil untuk kepala daerah. Kalaulah Anies bisa jadi sekjen PBB, ya nggak begini nasib orang ini. Masih bisa lah diintervensi sedikit-sedikit kan begitu. Masalahnya semuanya itu hanya dalam hayalan. Salah siapa? Salah Anies. Kenapa dia nggak jadi sekjen PBB? Kalau jadi sekjen PBB kan paling nggak bisa menolong. Makanya aku bilang di mana-mana orang kalau minta tolong itu sama yang kerja, bukan sama yang nganggur. Minta kerja, minta tolong sama yang nganggur, ya main kerja dong. Abraham Samad. Iya kan, apa dibilang? Kenapa nama saya diseret-seret itu ke kasus ini? Itu namanya kriminalisasi. Kalau saya sempat dipanggil itu namanya saya kriminalisasi. Apa dasarnya? Dasarnya podcast itu. Jadi kalau podcast itu artinya apa? Itu artinya pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Tergantung podcastnya, kawan. Kalau podcastnya itu mengandung racun, kenapa nggak dibasmi? Kan begitu. Ini enggak, coba bayangkan kalian. Yang dihadirkan di podcastnya orang beracun semuanya. Selalu memberikan statement-statement negatif terhadap bangsa ini. Selalu memberikan semangat pesimistik terhadap bangsa ini. Selalu memberikan hal-hal yang tidak berfaedah. Coba bayangkan kalian, ya, apa nggak beracun namanya itu? Said Didu, ya kan. Setelah itu siapa? Ya pokoknya orang-orang sakit hati lah, dan kelompok pembenci. Kita udah tahu, ya kan, podcast siapa? Podcast Abraham Samad. Podcastnya siapa? Kalau misalnya Akbar Faisal masih oke lah, ya kan. Kadang dia dari sebelah sini diundang orang yang sebelah sini, diundang sebelah sana. Kadang-kadang setelah diundang orang-orang yang berpikiran negatif, dipanggil lah, diundang lagi orang-orang berpikiran positif.
Jadi ada yang menetralisir gitu loh. Tapi kalau modelis Repli Harun sama siapa namanya Abraham Samad, iya, harusnya kalian itu sebagai orang tua, sebagai seorang senior, sebagai orang yang mengatakan diri ahli, harusnya kalian itu menghadirkan sesuatu yang memang bermanfaat dan juga bisa memberikan kecerahan terhadap bangsa ini. Ini kecerahan enggak, bego iya. Kacau gitu loh ya. Jangan pernah membodoh-bodohi masyarakat dengan framing-framing yang kalian buat gitu. Ya, jadi Bapak Abraham Samad, maaf sekali ya. Apapun ceritanya, ya ketika dalam podcastmu itu ya sudah terindikasi bahwasanya kau sedang menggiring ke sebuah penghasutan ya, setelah itu menggiring orang untuk membenci seseorang yang lain ya, itu bisa dikatakan itu pun juga sedang menyalahi etika. Ya, coba Gus Nur ya, janganlah Gus Nur lah. Sugi Nur dan Bambang Tri, mereka itu masuk penjara gara-gara apa? Gara-gara podcast toh. Di podcast masuk barang itu gol. Begitu ya, karena apa? Sekarang ini zamannya podcast, apa-apa podcast kan begitu ya. Begitu ada permasalahan podcast, ya kan begitu ya. Pernyataan polisi tentang kalian A, kalian bilang kalian podcast, kalian bilang B. Baris Krim mengatakan asli podcast lagi kalian, konferensi pers. Baris Krim kalian bilang tidak bisa dipercaya. Kalau Baris Krim tidak bisa dipercaya, kenapa kalian lapor ke sana? Aduh, ada pula kalian bawa dukun kemarin. Apa-apaan ini? Tolonglah agak rasional lah sedikit aja. Permasalahan ijazah ini pun sebetulnya bagi kami ini nggak rasional ini, kan begitu. Tapi janganlah tindakan-tindakan yang aneh-aneh itu kayak bawa dukun gitulah. Nggak usah. Gitu. Ya, aku tahu kalian panik, tahu. Ya, karena apa? Ya, aku memang belum pernah merasakan sakitnya dan juga malunya dan juga merananya di dalam penjara. Tahu aku, tapi aku bisa membayangkan karena aku pernah nonton film. Pernah aku nonton film bagaimana rasanya orang dalam penjara. Nggak enak. Makanya aku bilang sekarang, ya jujur aja aku bilang, tapi kalian harusnya senang. Kenapa bilang, udah ada 7 orang lagi yang mau nemani kalian. Nah, kalau ini cocok lah kalian podcast dalam penjara. Lengkap. Podcast lah kalian. Tapi minta tolong sama sipir semuanya, ya kan? Matikan jaringan di situ. Jangan kasih wifi sama orang itu. Biar setelah podcast mereka sendiri yang nonton. Jangan diupload di media sosial. Biar mereka sendiri yang nonton. Biar ada hiburan mereka gitu loh. Itu dia. Jadi udahlah ya, sekarang apapun ceritanya ya, waktu akan segera berlalu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Ya kan begitu. Ya mudah-mudahan nggak lewat seminggu, 2 minggu, 3 minggu udah ada penetapan tersangka. Udah bosan kami, jujur aja lah aku bilang. Masa konten kami Roy Suryo respon tiba. Mau yang lain dulu mau kami komentar ini. Jadi gak kami komentari lagi masalah sih itu Hasto. Kasihan dia, nggak pernah lagi dikomentar ya. Nggak pernah lagi dikomentari sih dari Makarin, maunya ke situlah lagi perhatian, kan begitu. Tolonglah dulu ya untuk bapak-bapak di kepolisian di Polda Metro Jaya, agak dipercepat dulu nih, ada banyak masalah lagi yang mau kami bahas. Dipercepat dulu ini Pak, dipercepat. Masih banyak PR kami, betul. Kami mau bahas tentang kejaksaan, kami mau bahas tentang KPK, kami mau bahas tentang mantan-mantan menteri, kami mau bahas lagi tentang kerja-kerja presiden, kami bahas lagi tentang kerja-kerja wakil presiden,
Kami mau bahas lagi bagaimana keberlangsungan IKN. Kami mau bahas lagi bagaimana kita bertahan hidup di era yang keras secara geopolitik. Kita mau bahas lagi masalah ketahanan pangan. Banyak, bukan ini terus. Sampah ini semua. Sampah, tapi kenapa kau bahas juga, Bung? Udah mau nggak kau bahas kemarin itu, biar kalian bikin sampah lagi mereka. Udah beralih aku kemarin, biar tahu kalian beralih. Nyampah lagi mereka ini, biar tahu kalian. Iya kan? Makanya harus di-counter terus. Belum lagi Opung Parbelak kemarin juga ada teman-teman YouTuber Nusantara kena fitnah. Dipitnah kami jumpa sama Wapres kemarin itu terima. Wapres dikatakan menyalahi aturan karena apa? Ketika Bapak Prabowo di luar negeri, dia menerima Basir. Lapet. Basir maho. Kurang asem. Kan begitu. Udah kayak gitu lagi kita dituduh lagi menyebarkan surat palsu. Sama si topi miring. Topi miring. Beleguk sih ya. Ayah, wah si topi miring ya teh. Masih kecil kamu. Umur masih muda, belum ada pengalaman. Jadi kalau belum ada pengalaman, bermain sama yang belum pengalaman. Jangan main-main sama yang Refli Harun yang udah pengalaman. Kasihan atuh si Refli Harun. Terseret-seret dengan kebodohanmu. Coba bayangkan kalian dulu ya. Dibilanglah katanya YouTuber Nusantara yang menyebarkan surat palsu. Menyebarkannya itu oke lah dulu. Surat palsu katanya. Lagi live Refli Harun 5 menit kemudian ditelepon sama si topi miring. Pak, minta maaf Pak, ternyata suratnya itu benar nggak palsu. Kalah Pak. Tapi itulah dia. Begitulah semengerikannya keadaannya YouTuber Nusantara bagi mereka. Itu, jadi mau kalian bilang lagi kami libur? Mau libur kami dengan masalah ini? Itu dia. Ya, jadi kita lihat dulu. Ya, katanya diduga. Abraham Samad katanya lagi ke Australia. Betul nggak? Aku nanya ini, betul nggak? Urusan apa? Mudah-mudahan ada bisnis. Itu lihat tuh respon, gitu enak kalau punya banyak duit. Lagi naik sidik bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri. Jalan-jalan aku ke luar negeri respon. Saya lalap kok ke Jogja, bolak-balik ke Jogja. Ke Solo kau jumpai siapa? Ke Jogja kau jumpai Kas Bujuk. Ke Jogja lagi kau jumpai Humas. Kemarin Humasnya UGM. Ke Jogja lagi balik kau menjumpai Bapak Effendi siapa sih namanya? Sofian. Lihat tuh, iya kan? Siapa namanya itu? Egy Sujana. Happy. Ke luar negeri dong. Tiba begitu juga, pergi ke jalan-jalan ke Maldives, Switzerland, Netherlands. Iya kan? Itu aja negara-negara Eropa yang gak ada bahasa Inggrisnya. Jangan kau ke Amerika Serikat atau ke negara-negara UK. Jangan. Malu kau nanti dilihat orang kau bahasa Inggrismu kayak gitu. Ya kayak yang negara Eropa aja, ya kan? Sapalah bahasa isyarat aja gitu, nggak usah bahasa Inggris. Biar nggak malu kau. Iya kan, pergi jalan-jalan atau paling nggak Korea Selatan atau sekalian Korea Utara untuk meningkatkan adrenalin. Roy Suryo begitu juga, Roy Suryo pergi dong jalan-jalan dong Roy Suryo ke Kamboja, Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Irak. Ya kan? Kok ke daerah konflik kau kirim dia Opung? Biar dia mengerti betapa tidak enaknya menjadi negara yang penuh dengan konflik. Kan
Kan begitu, ini kalau dibiarkan kita nggak tahu siapa di belakang mereka. Mudah-mudahan tebakan kita salah. Ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi, ya. Mudah-mudahan tebakanku salah. Ada pihak asing, mudah-mudahan tebakanku salah. Dan itu bukan cuma statement Opung Parapelak, tapi dari statement bahkan dari orang-orang besar, pengamat politik yang 100% perlu diperhitungkan pengamatannya. Gitu. Itulah enaknya punya duit. Abraham sama Australia, Egy Sujana ke London. Kau kemana, Rismon? Ayo dong. Apa namanya, liburan. Bikin apa namanya, trip. Traveling. Satu rombongan kalau bisa. Karena bukannya bilang apa, Egy Sujana mungkin begitu juga. Udah di apanya itu, udah dibayang-bayanginya kan, karena dia yang pernah masuk penjara kan. Gak enak di penjara nanti, ya kan. Aku nggak tahu berapa tahun di penjara. Pergilah dulu jalan-jalan. Nikmati dulu. Mana tahu nanti nggak bisa lagi kau nikmati. Aduh, ya, tapi ya udahlah. Yang masalah ini kita bahas sudah selesai dulu ya. Ini masalah siapa namanya, Anies Baswedan kecewa katanya dengan vonisnya Tom Lembong. Kecewa nih. Kecewa lewat sponsor itu. Kecewa dia, Cia. Aduh, gugur satu persatu sponsornya, Bang. Riza Khalid begitu juga. Datang di dalam hati, kemana ladaku akan berpegang. Aduh, ya itulah dia ya. Itulah namanya. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu, ya kan, baik atau buruk, ya terima konsekuensinya. Gitu. Jadi mau apa? Kalau kau nggak setuju dengan vonis 4,5 tahun Tom Lembong, mau bilang apa kau? Kecewa kau bukan gara-gara kecewa karena dia sahabatmu, bukan. Karena nggak ada lagi uang masuk. Banyak kali gayamu. Apa dibilangnya? Ini kekuasaan harus bersuara ini. Ini harus menjadi perhatian kekuasaan ini. Perhatian kekuasaan. Maksudnya gimana itu? Ku bilang sama kau ya, jujur aja lah ku bilang ya, Anies Baswedan, Bapak Anies yang terhormat, menurut istri dan juga orang-orang sekelilingnya. Sekarang begini, ku bilang sama kalian, tidak ada lagi ceritanya Bapak Prabowo melepaskan koruptor. Nggak ada. Mau perkara korupsi 1M, 10M, 60 miliar, ya. Kasus tentang hakim itu, mau kasus Pertamina yang 285 triliun, ya, mau kasus Tom Lembong, semua masuk, ya, nggak ada cerita. Sedangkan Riza Khalid aja bisa masuk, apalagi Tom Lembong. Mafia kelas kakap itu, Mak. Mulai dari zaman Soeharto, SBY, Megawati, Joko Widodo, 4 kali presiden, sekarang yang kelima nggak lolos dia. Nggak ada cerita. Walaupun kau pernah mendukungku, tapi kalau kau merugikan uang negara dan kau makan uang rakyat, terima banyak sekarang. Udah itu prinsipnya Bapak Prabowo, nggak ada takut-takutnya lagi. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parapelak. Mudah-mudahan ya semuanya itu bisa clear ya. Terima kasih juga untuk kalian semuanya yang sudah mendoakan Kongres PSI boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Ya, selamat untuk Bapak, ya nggak usah Bapak lah, brother Kaisang Pangarep ya, dengan terpilihnya kembali dengan perolehan suara sekitar 65,28%. Total suara mengalahkan Ronald Sinaga dan juga mengalahkan Agus Mulyono Herlambang. Ya, maju terus untuk PSI ya, biarlah dengan wajah yang baru dan juga dengan sistem yang baru, dengan logo yang baru, kami berharap PSI kedepannya bisa menjadi harapan yang baru bagi bangsa Indonesia, terlebih lagi bagi petugas-petugas partai. Yang nggak mau di partai itu lagi maksudnya.
Maksudnya apa ini, Pung? Kalau aku berbicara petugas partai kan bisa aja dari partai lain kan. Si kuning, si biru, si hijau, si merah, sama kan begitu kan? Dan kami berharap ya ini betul-betul menjadi partainya wong cilik yang tidak akan berubah menjadi partainya wong licik. Itu dulu dari Opung Parbelang. Salam NKRI, NKRI harga mati.